Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, kita sudah sampai di bagian akhir dari bagaimana caranya membuat sales letter, kemudian barusan kita juga belajar tentang bagaimana membuat headline yang menarik ya. Nah, saya pengen resume lagi bagaimana sih caranya atau apa saja yang harus diperlukan di sebuah landing page untuk membuat landing page yang menjual gitu ya. Berikut saya ambil dari berbagai sumber ya. Jadi pada intinya yang pertama adalah teman-teman harus punya eye-catching headline ya. Jadi kenapa? Karena yang pertama dilihat oleh orang begitu membuka sebuah website ataupun landing page itu adalah headline-nya gitu ya. Dari membaca sebuah headline itulah kemudian orang memutuskan untuk meneruskan membaca atau tidak gitu ya. Makanya penting teman-teman menentukan bagaimana caranya membuat headline yang bagus gitu. Jadi perlu dibaca berulang-ulang, diibaratkan teman-teman itu sebagai customer, konsumen, ataupun pengunjung, ataupun user yang mengunjungi website ataupun landing page-nya teman-teman. Jadi teman-teman beranggapan bahwa teman-teman adalah si usernya. Jadi kadang ada sebagian orang yang buat landing page itu berdasarkan egonya gitu ya. Jadi bukan berdasarkan apa yang diperlukan oleh konsumennya, tapi apa yang pengen ditampilkan oleh si penjual gitu ya. Sehingga akhirnya ya nggak connect gitu ya. Kadang ada penjual yang egonya, oh aku tuh mau nampilkan ini loh headline yang menurutku bagus gitu. Jangan menurut teman-teman ya, tapi menurut pasar yang pengen teman-teman target itu menurut mereka apa kira-kira headline yang menarik bagi mereka gitu ya. Apa yang kira-kira jadi permasalahan mereka saat ini atau apa solusi yang kira-kira bisa menyelesaikan masalah mereka saat ini. Nah, itulah headline yang menarik gitu ya. Nah, kemudian bagian kedua juga boleh ada videonya ya di landing page tersebut. Kemudian juga boleh ada bagian ketiga, ada permasalahan biasanya ya. Apakah Anda sedang mengalami A, apakah Anda sedang B gitu ya, apakah Anda sedang C. Nah, baru di bagian bawah biasa ada button untuk daftar sekarang atau pelajari sekarang atau beli sekarang gitu ya. Dan lain-lain tergantung dari produk ataupun jasa yang teman-teman pasarkan. Nah, kemudian ada juga bagian bawahnya lagi testimonial ya. Ini testimonial. Kemudian ada trust ya, maksudnya ini verified, pembayaran verified bahwa pembayarannya aman gitu ya. Atau bisa juga social proof di mana kita meyakinkan kembali konsumen dengan bukti-bukti pembelian dari produk dan jasa yang teman-teman pasarkan gitu ya. Nah, nanti teman-teman juga akan belajar bagaimana caranya mengatur social proof-nya untuk landing page teman-teman. Jadi kita akan bagikan plugin untuk menotify pengunjung bahwa di website kita itu ada terjadi pembelian gitu ya. Nah, kemudian juga nanti dapat plugin lead timer ya, jadi kelangkaan gitu ya. Jadi ada waktu yang terbatas untuk bisa mendapatkan produk atau jasanya teman-teman gitu ya dalam bentuk bonus itu bisa jadi. Kemudian misal kalau daftar dalam waktu dan jam sekarang itu dapat bonus spesial dan lain-lain. Nah, itu ada pluginnya juga. Jadi ada timernya yang biasa teman-teman lihat di bagian bawah sebuah website gitu ya. Nah, kemudian ada juga plugin bar notification di bagian atas. Nah, itu juga kita kasihkan. Jadi nantinya ada notif di bagian atas atau highlight lah. Sehingga orang begitu scroll website ke bawah pun itu di bagian atas itu ada notif barnya gitu ya. Nah, oke, yang jelas sebenarnya di landing page teman-teman itu komponen yang paling penting adalah ada berupa headline tadi ya, yang kemudian yang kedua adalah problem. Jadi masalah apa yang sedang dialami oleh si user atau pengunjung, baru kita memberikan solusi untuk permasalahan tersebut gitu ya. Kenapa? Karena bisnis yang baik adalah bisnis yang memberikan solusi untuk permasalahan banyak orang gitu ya. Maka itu bisa disebut produk yang menjual gitu ya. Karena dia menyelesaikan permasalahan gitu ya. Nah, kemudian ada testimonial. Nah, yang jangan lupa komponen penting dari sebuah landing page adalah ada call to action. Ada diarahkan mau purchase atau mau beli sekarang atau menuju to WA gitu atau WhatsApp gitu ya. Terserah teman-teman gitu ya. Tergantung goalnya teman-teman mau apa gitu ya. Nah, sebenarnya langkah mudahnya kalau teman-teman masih bingung, boleh dioret-oret di kertas gitu ya. Nah, seperti ini teman-teman dioret-oret di kertas, misal strukturnya, oh bagian atas saya mau bikin headline, saya udah kebayang nih headline-nya bakal seperti apa. Kemudian di bawahnya ini fitur apa saja, itu boleh. Kemudian ada saya mau rancang kolomnya ada dua gitu ya, sebelah kiri dan kanan. Di sini image, di sini tulisan, di sini image, di sini tulisan gitu ya.
Nah, ini konten ya, kemudian ada testimonial, kemudian ada call to action di bawahnya. Nah, di footer ini mau ada apa aja gitu. Jadi teman-teman boleh aja dicoret-coret di kertas. Setelah sudah matang, sudah jadi, sudah tahu gambarnya seperti apa, baru dituangkan di websitenya teman-teman gitu ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Karena kalau cuman dihayalkan saja, kemudian dibayangkan saja di pikiran, itu nantinya bakal sulit. Maka teman-teman harus dituliskan supaya apa? Supaya pertama tidak lupa, kemudian yang kedua teman-teman jadi lebih rapi dan terstruktur gitu ya kerjanya gitu ya. Jadi kalau misalkan lupa, oh tadi barusan idenya apa ya? Oh ternyata di bawah headline saya mau taruh fitur gitu ya. Nah itu bisa dari tulisan seperti ini. Oke, saya kira itu teman-teman. Kalau ada yang kurang jelas ataupun ada yang hal ditanyakan ataupun mau diskusi, boleh di grup yang sudah disediakan. Atau kalau Anda malu-malu komunikasi di grup, boleh japri ke saya langsung. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.